warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini, Rabu 2 Juli 2014, diantaranya Laskar Haritanu Sudibyo Provinsi Bangka Belitung menggelar pembacaan deklarasi dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Pihak KPU Kota Pangkal Pinang menyatakan sebanyak 1.639 lembar surat suara Pilpres yang rusak. Kerusakan terletak pada kesalahan cetak kop Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya dicetak di atas gambar dua pasangan calon presiden. Memasuki hari ketiga puasa, arus mudik penumpang kapal laut melalui Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang, tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta mulai mengalami kenaikan. Bersama saya Kartika Andriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Laskar Haritanu Sudibyo Provinsi Bangka Belitung menggelar pembacaan deklarasi dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Laskar yang resmi dikukuhkan saat pembacaan deklarasi tersebut siap memenangkan pasangan Capres Prabowo dan Cawapres Hatta di Provinsi Bangka Belitung pada pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Prabowo Hatta terkait satu lagu yang dijadikan yel-yel bahwa ternyata Pak Prabowo. Dukungan untuk memenangkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 semakin mengalir. Kali ini Laskar Haritanu Sudibyo Provinsi Bangka Belitung membacakan deklarasi dan menyatukan dukungannya untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014. Ekonomi kerakyatan harus dinomorsatukan. Pembacaan deklarasi digelar di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang, Selasa sore. Yang tergabung dalam Laskar Haritanu Sudibyo. Ketua Laskar Haritanu Bangka Belitung Hermanto Aliyong mengatakan, Laskar Haritanu Bangka Belitung siap bekerja keras memenangkan perolehan suara untuk Prabowo Hatta pada Pilpres 9 Juli mendatang. Pasangan Prabowo dan Hatta dinilai tepat untuk mesejahterakan Indonesia dan Provinsi Bangka Belitung yang memiliki kekayaan alam mineral. Bangsa ini tidak pernah lepas dan lolos dari masalah ekonomi. Sedangkan kita punya kekayaan alam, potensi alam kita sangat banyak. Tetapi kita tidak menjadi bangsa yang membanggakan. Di sini kami berharap untuk Prabowo Hatta, kekayaan alam kita masih ada. Dua periode ini harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung. Bapak Hermanto SH, kemudian Bapak Heriawan. Selain pembacaan deklarasi, Laskar Haritanu Bangka Belitung juga menggelar kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada anak panti asuhan. Laskar Haritanu juga memberikan santunan kepada kaum tunanetra. Baik, kembali kami mohon lagu Ketua Harian Koalisi Merah Putih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada acara itu, Laskar Haritanu juga menggelar buka puasa bersama dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Yang masih mengantri untuk Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Pihak KPU Kota Pangkal Pinang menyatakan sebanyak 1.639 lembar surat suara Pilpres yang rusak. Kerusakan terletak pada kesalahan cetak kop Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya dicetak di atas gambar dua pasangan calon presiden. Menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden 9 Juli mendatang, KPU Kota Pangkal Pinang menemukan 1.639 surat suara pemilihan presiden yang dikirimkan KPU Pusat rusak.
Kerusakan terletak pada kesalahan cetak kop Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya dicetak di atas gambar dua pasangan presiden. Untuk mengganti surat suara yang rusak, KPU Kota telah melayangkan surat pemberitahuan dan meminta pergantian dari KPU Pusat. Dan saat ini sedang menunggu pengiriman dari KPU Pusat di Jakarta. Rusak 1639. Jadi kita minta ganti, kita ke pusat, sampai sekarang belum nyampai. Oh, sudah diminta ya? Sudah. Yusuf menambahkan, pemilihan presiden di Kota Pangkal Pinang pada 9 Juli mendatang akan diselenggarakan di 407 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 136.543 pemilih. Teknis penyelenggaraan pemilu presiden 9 Juli 2014 sama seperti pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April kemarin, yang akan digelar oleh KPPS kemudian dilakukan perhitungan melalui pleno tingkat PPS hingga KPU Pusat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Memasuki hari ketiga puasa, arus mudik penumpang kapal laut melalui Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta mulai mengalami kenaikan. Agen tiket penumpang kapal mengalami kenaikan pembelian tiket hingga 200% dibandingkan hari biasa sebelum bulan puasa. Memasuki hari ketiga puasa, jumlah penumpang kapal laut dari Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang tujuan Tanjung Priok, Jakarta mulai mengalami kenaikan hingga 200%. Seperti yang diakui Anwar, agen tiket kapal penumpang jenis Roro yang mengaku dalam 2 hari terakhir mengalami peningkatan penjualan tiket. Kandi dan Sawita ya? Menurutnya, sebelum bulan puasa, jumlah penumpang yang membeli tiket hanya sebanyak 20 orang. Namun dalam 3 hari terakhir, meningkat menjadi 60 hingga 70 orang. Sekitar 50-60 orang ya atau gimana? Biasa hari-hari berapa? Biasa hari-hari sepi, sekitar 20 lah. Sekarang jadi? Sekarang ini sekitar 70. Lah berapa hari loh ramai harus mudik? Ramai baru 2 hari ini lah. 2 hari terakhir ya? 2 hari. Tapi tambah hari kan tambah banyak penumpang nih kan. Peningkatan penumpang ya dah. Untuk harga tiket bang gimana bang? 210 lah. Itu masih normal? Masih. Normal. Tidak ada kenaikan harga tiket? Tidak, belum. Belum ya, oke. Ditambahkan Anwar, meski terjadi kenaikan pembelian tiket kapal penumpang, harga tiket kapal penumpang jenis Roro dari Pangkal Balam ke Tanjung Priok tidak mengalami kenaikan. Tiket kapal dijual seharga Rp220.000 per orang untuk 2 kali keberangkatan setiap harinya, yakni pada pukul 5 sore dan pukul 11 malam, dengan waktu perjalanan selama 22 jam. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Selain menyimpan kekayaan alam berupa timah, Bangka Belitung juga menyimpan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Wisma Randam, yang merupakan tempat pengasingan Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pada zaman penjajahan Belanda. Untuk masa depan yang lebih baik, setiap insan mendambakan perubahan. Dan perubahan yang baik adalah transformasi. Dengan metode student-centered learning, network kerjasama yang berkembang luas, dan alumni yang bereputasi, Universitas Nasional siap mengantarkan transformasi. Pioneering Transformation. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Makasih, Mak. Central Spring Bed, rahasia keluarga bahagia. Dia aja nih, nyanyiin jalan. Nggak boleh dipakai.
Semua orang pasti punya barang yang laku dijual di olx.co.id. Kalau om dan tante punya nggak? Jual cepat di OLX. Pak, harus ngecat ulang nih. Harus pakai Dana dong. Dana spesial. Dana Pink, cat kelas atas dengan harga sangat pantas. Dana memang spesial. Dana cantik luar dalam. Dana Pink. Sunken, water dispenser higienis yang berkualitas tinggi. Tangki 100% stainless steel dan pipa anti lumutnya menjaga air tetap bersih. Mau air minum higienis? Santai, ada Sunken. Sekarang kamu bisa belanja produk-produk olahraga dari berbagai brand ternama dunia di mana saja. Toko olahraga terbesar dan terlengkap di Indonesia ini sekarang sudah online loh. Klik www.planetsport.net dari semua device kamu dan langsung bisa beli produk-produk olahraga terbaru. Bebas biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Tambahan diskon 10% dan cicilan 0% selama 3 bulan untuk memilih kartu kredit BNI. Dimanapun, kamu bisa beli online sekarang. I seem to lose the love of speech. You simply falling from my reach. Make your wish, I will answer. Seal the day with a Bitok, temukan teman spesialmu. Walaupun aku sangat menyukai dirimu, ku selalu menyembunyikannya. Kau berjalan mendorong sepeda, tertawa lepas dengan polosnya. All new Honda Jazz. It's cool, it's you. Dalam usianya yang ke-30, Ute akan berusaha untuk memberikan pengabdian dan layanan yang terbaik bagi bangsa ini. Selamat Fan Baik dan selamat Fan Boki. Akibat seringnya pemadaman listrik saat umat muslim menjalankan ibadah, puluhan warga Sungai Liat mendatangi kantor perusahaan listrik negara Ranting Sungai Liat guna menanyakan penyebab pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah Sungai Liat. Apa nak presiden yang laporan? Puluhan warga Sungai Liat Senin malam mendatangi kantor PLN Ranting Sungai Liat. Kedatangan puluhan warga ini untuk menanyakan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik oleh pihak PLN. Selain itu, warga menuntut pihak PLN Ranting Sungai Liat agar dapat menghadirkan pimpinan PLN Cabang Sungai Liat supaya dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan listrik yang terjadi di Bangka Belitung saat ini. Salah satu warga Sungai Liat mengaku, semenjak memasuki bulan puasa, pihak PLN kerap melakukan pemadaman listrik. Pemadaman terjadi saat umat muslim menjalani ibadah tarawih dan berbuka puasa. Hal ini pun kerap terjadi di wilayah Sungai Liat. Dan dari tahun berapa pun, kasusnya pasti sama. Apakah memang kekurangan daya, apakah memang kekurangan apa? Ya kan? Kami selaku warga negara, saya anggap, kok Bangka Belitung kayaknya negara sendiri, Pak. Perlakuan terhadap pelanggan PLN ini sama sekali tidak sama dengan daerah luar. Menanggapi pertanyaan sejumlah warga ini, pihak PLN Ranting Sungai Liat mengaku pemadaman tersebut dikarenakan beberapa titik jaringan mengalami kerusakan. Kabel yang di depan Merawang kebakar, Pak. Ya. Sekarang juga lagi dikerjain. Tapi siangnya juga sempat mati, Pak. Apa? Siangnya juga sempat mati. Kalau sempat mati yang siangnya itu yang daerah ke Sudirman ke arah sana, di Tanjung Pesona, Bu, kabel putus.
Pas hujan angin, hujan angin Bu tadi. Ini Pak tadi kabel tanah kebakar lagi. Nah, kejadian ini pas waktu mau penormalan, sekarang yang cuman tadinya biasa disuplai 2 penyulang dan sekarang disuplai 1 penyulang, maka SL2 dan SL4 itu harus tukeran Pak. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dengan pihak PLN Ranting Sungai Liat ini, warga mengancam akan mengumpulkan massa dengan jumlah yang lebih besar apabila pemadaman listrik di Sungai Liat masih terus terjadi. Pak, mau berbuka jadi Merawang, Toba. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Dari mulai hari ini malam ini. Dalam rangka memperingati HUT ke-68 Bayangkara, Polres Bangka beserta jajarannya menggelar upacara tradisi di halaman Mapores Bangka. Pelaksanaan kegiatan upacara langsung dipimpin oleh Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai. Pelaksanaan upacara tradisi Hari Jadi Bayangkara ke-68 tahun ini digelar di halaman Mapolres Bangka. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai. Sedangkan dalam pelaksanaan peringatan HUT ke-68 Bayangkara ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selaku pemimpin upacara dikomandoi oleh Ibtu Ayu Kusumaningrum selaku Kapolsek Pemali. Menurut Kapolres Bangka, hal ini dilakukan untuk memperdayakan seluruh polisi wanita, polwan di jajaran Polres Bangka. Dalam pelaksanaan upacara ini, Kapolres Bangka melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pasukan yang andil dalam upacara tersebut. Di antaranya dari pihak Lanal Bangka Belitung, Kompi Senapang B Sungai Liat, Bribopda Bangka Belitung, Satpam dan Pramuka di Kabupaten Bangka. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kapolres Bangka mengatakan peran serta Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sangat dibutuhkan. Selain itu, Polri dapat meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara kepada segenap anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di seluruh tanah air. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kinerja dan dharma bakti yang telah saudara-saudara berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan upacara ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangka beserta unsur terkait lainnya. Usai melakukan upacara, pihak Polres Bangka pun melakukan acara ramah tamah terhadap pensiunan Polri dengan melakukan tali asi. Untuk menunjuk perwakilannya mengikuti acara ramah. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Selain menyimpan kekayaan alam berupa timah, Bangka Belitung juga menyimpan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Wisma Ranggam, yang merupakan tempat pengasingan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada zaman penjajahan Belanda. Wisma Menumbing atau yang biasa disebut juga dengan Wisma Ranggam merupakan salah satu saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang terletak di Provinsi Bangka Belitung. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan Melayu. Di tempat ini Presiden pertama bangsa Indonesia pernah diasingkan oleh penjajah Belanda pada tahun 1949 saat Belanda melakukan agresi militer untuk mempersempit ruang gerak para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Zapin Melayu dipersembahkan. Selain Presiden Soekarno, Wisma Ranggam juga pernah menjadi tempat pengasingan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya seperti Bung Hatta, Insinyur Muhammad Rum, serta para pemimpin lainnya yang ditakuti oleh pihak penjajah Belanda.
hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Wisma Ranggam ini memiliki benda-benda peninggalan sejarah pada zaman pengasingan para pemimpin Indonesia. Ini terlihat dari sebuah mobil tua yang pernah digunakan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta saat diasingkan di Pulau Bangka, tepatnya di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan pun Melayu. Kami nak cuba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Di sini juga masih tersusun rapi dua dipan yang berada di kamar tempat Soekarno menginap, dan di dalamnya masih tersimpan kopiah usang dan sajadah milik Soekarno yang biasa digunakan untuk beribadah. Hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami. Di Wisma Ranggam ini terdapat sebuah uang kertas Rp100 yang bergambar Presiden Soekarno yang dapat melengkung serta menggulung sendiri jika diletakkan di telapak tangan. Wisma Ranggam yang dibangun di atas lahan sebesar 2 hektar ini terkesan kurang terawat dan masih butuh banyak perhatian lebih dari pemerintah dalam pemeliharaannya. Karena Wisma Ranggam ini merupakan aset sejarah yang perlu kita jaga kelestariannya agar generasi penerus yang akan datang dapat melihat warisan sejarah ini. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.